Hai, saya Raden Andrianto. Di video kali ini saya bahas tentang gabungan perangkat GameStick generasi 2 dan STB Android Portable Xiaomi Mi TV Stick. Dan perangkat itu adalah ini, yang namanya adalah Gamebox Geotech X8 yang memakai microSD card berukuran 64 GB serta review pemakaian selama 1 bulan. Ini ada tampilan dari dashboard perangkat Geotech X8. Di sini tertulis Geotech X8 mendukung beberapa aplikasi streaming populer serta tertulis mendukung resolusi 8K. Di sebelah ini tertulis mendukung aplikasi Netflix yang membutuhkan akun Netflix resmi aktif sehingga Anda harus berlangganan Netflix per bulan, serta mendukung aplikasi HBO Go dan CBS. Kedua aplikasi ini sama dengan aplikasi-aplikasi streaming lainnya yang mengharuskan Anda untuk membayar langganan per bulan. Di sisi ini tertulis apa saja yang terdapat di dalam dashboard ini. Perlu dicatat, Bluetooth Voice Remote tidak tersedia dalam dashboard ini. Yang tersedia di dalam dashboard adalah remote infrared yang tidak terdapat fitur Bluetooth Voice Command. Saya tidak tahu kenapa dalam paket pembelian tidak ada Bluetooth Voice Remote. Kemungkinan ada perangkat Gamebox Geotech versi lainnya yang dijual bersama dengan Bluetooth Voice Remote. Di bagian bawah dashboard tertulis perangkat ini memakai sistem Android. Tetapi setelah pemakaian selama 1 bulan, saya temukan bahwa perangkat ini tidak mendukung aplikasi Google TV. Sekarang mari kita lihat apa yang tersedia di dalam dashboard ini. Sebentar, akan saya coba buka. Dan di dalamnya tersedia perangkat Geotech X8. Seperti ini bentuk perangkatnya. Akan saya buka dulu bungkusnya. Seperti ini tampilan perangkatnya. Sangat mirip dengan GameStick generasi 2. Sekarang akan saya buka apa yang ada di dalamnya. Saya tarik dulu pada bagian ini. Dan di dalamnya terdapat remote. Perlu dicatat, remote ini adalah memakai infrared, bukan Bluetooth. Akan saya buka dulu pembungkusnya. Remote ini memakai 2 baterai AAA. Ditaruh di sini baterainya. Dan di dalam dashboard tersedia 2 gamepad wireless. Dan bentuk kedua gamepad wireless ini sama dengan gamepad wireless milik GameStick generasi 2 dan GameStick Lite 4K. Perlu dicatat, kedua gamepad wireless ini bisa digunakan pada perangkat GameStick generasi 2 dan GameStick Lite 4K. Begitu juga sebaliknya, kedua gamepad milik GameStick Lite 4K dan gamepad milik GameStick generasi 2 bisa digunakan pada perangkat Geotech X8 ini. Kedua gamepad ini membutuhkan baterai AAA. Sedangkan di dalam bungkus plastik ini terdapat receiver remote serta sambungan kabel HDMI. Dan di dalam dashboard terdapat kabel power serta buku manual yang memakai teks bahasa Inggris. Itu saja yang terdapat dalam dashboard. Sekarang mari kita buka bungkus plastik ini untuk mengeluarkan alat-alat di dalamnya. Yang pertama adalah receiver remote infrared. Saya taruh dulu receivernya di sini. Dan alat yang kedua adalah sambungan kabel HDMI. Sayang kabel sambungannya pendek. Dan yang ketiga adalah dongle gamepad wireless. Dan yang terakhir adalah stiker untuk receiver remote. Cara memasang stikernya tinggal mencopot kertas pelindungnya terdapat di kedua sisi stiker, kemudian ditempelkan pada bagian ini. Kemudian receiver remote ini dilekatkan pada televisi yang dihubungkan dengan perangkat Geotech X8. Sekarang kita akan lihat bentuk dari perangkat Geotech X8. Dan seperti yang saya katakan sebelumnya, bentuk perangkat ini sangat mirip dengan perangkat GameStick generasi 2. Bedanya, Geotech X8 memakai plastik transparan dan terdapat beberapa lubang ventilasi untuk mengeluarkan panas. Ukuran Geotech X8 sama seperti GameStick generasi 2. Di sisi ini, lubang untuk kartu microSD dan lubang untuk kabel power juga sama dengan GameStick generasi 2. Bedanya, Geotech terdapat lubang untuk receiver remote. Jika dilihat dari sisi ini sama bentuknya,
Sedangkan letak colokan USB pun sama tempatnya. Bisa saya katakan Geotek X8 adalah penerus game stick generasi 2. Sekarang akan saya coba bandingkan dengan bentuk perangkat Xiaomi Mi TV Stick. Biarpun di dalam dosbook Geotek X8 tertulis jenis game box, sebenarnya perangkat Geotek X8 lebih cocok disebut game stick karena bentuknya sangat mirip dengan game stick generasi 2, atau Geotek X8 juga bisa disebut sebagai TV stick karena perangkat Geotek X8 memiliki fungsi seperti Xiaomi Mi TV Stick yang merubah televisi Anda menjadi televisi Android. Perbedaan Geotek X8 dibandingkan dengan game stick generasi 2, jika kartu microSD dicopot dari perangkat, maka perangkat Geotek X8 masih bisa dihidupkan. Berbeda dengan game stick generasi 2, saat kartu microSD dicopot, maka perangkat game stick generasi 2 tidak bisa dihidupkan. Perangkat Geotek X8 disertai dengan kartu microSD berukuran 64 GB. Ini dia kartunya, yang berisi game-game yang siap untuk dimainkan. Menu game dalam kartu microSD ini sangat berbeda dengan menu game bawaan perangkat Geotek X8. Ini adalah menu game bawaan Geotek X8 yang hanya aktif saat kartu microSD dicopot dari perangkat Geotek X8, yang berisi 45 game NES versi hak bahasa Mandarin. Saya sangat menyarankan Anda jangan sering-sering mencopot kartu microSD dari perangkat Geotek X8 karena bisa menyebabkan kartu microSD bawaan perangkat tidak bisa terbaca oleh perangkat Geotek X8. Sekarang akan saya pasang dongle gamepad ke dalam slot USB. Seperti ini cara memasangnya. Kemudian pasang kabel power pada sisi ini. Letak lubang kabel power sama seperti perangkat game stick generasi 2. Tinggal masukkan saja seperti ini. Sedangkan ujung kabel power bisa Anda pasang ke dalam kepala charger ukuran 5 volt. Ini ada kepala charger ukuran 5 volt milik HP Samsung. Anda bisa menggunakan kepala charger merek lainnya, atau Anda bisa mencolokkan ujung kabel power ini ke slot USB di televisi. Receiver remote harus dipasang pada perangkat Geotek X8 agar remote bisa dikenali oleh perangkat. Seperti ini cara pemasangannya. Sambungan kabel HDMI dipasang pada bagian ini. Dibuka dulu tutup colokan HDMI-nya. Setelah itu baru dipasang seperti ini. Sekarang akan saya tunjukkan bagaimana menata receiver remote tanpa memakai stiker tadi. Alasan kenapa saya tidak menempelkan stiker pada receiver remote yang seharusnya ditempelkan pada televisi adalah karena saya menggunakan perangkat Geotek ini pada 3 televisi milik saya. Jadi kadang saya memakai perangkat Geotek pada televisi 1, kemudian jika saya bosan memakai televisi yang pertama, saya akan memindahkan perangkat Geotek pada televisi yang kedua, yang letaknya berbeda dengan televisi yang pertama di rumah saya. Kemudian jika saya bosan, saya memindahkan perangkat Geotek ke TV yang ketiga yang terletak di kamar saya. Jadi seperti inilah cara pemasangan receiver remote jika Anda ingin menggunakan Geotek X8 pada beberapa televisi yang letaknya berbeda-beda yang terdapat di rumah Anda. Tetapi jika Anda hanya menggunakan perangkat Geotek pada satu televisi saja, maka disarankan Anda memasang stiker pada receiver remote kemudian dilekatkan pada televisi Anda tersebut. Dan jangan menggunakan cara ini. Beginilah cara pemasangan perangkat Geotek pada televisi HDMI. Perlu dicatat, sambungan kabel HDMI yang ada di video ini adalah milik Xiaomi Mi TV Stick. Jadi, bukan bawaan dari perangkat Geotek yang ukurannya pendek. Sekarang, ujung kabel power akan saya masukkan ke dalam slot USB yang ada pada televisi HDMI milik saya. Jika memakai cara ini, maka saat televisi HDMI dimatikan, perangkat Geotek X8 akan ikut dimatikan secara otomatis. Sekarang akan saya coba hidupkan televisi HDMI. Ini ada tampilan saat pertama kali perangkat dihidupkan. Video intronya sama dengan video intro yang terdapat dalam perangkat game stick generasi 2 yang merupakan intro game Street Fighter 5 dengan diiringi musik berjudul Victory. Ini adalah menu utama dari perangkat Geotek X8.
yang mungkin serupa dengan beberapa STB Android lainnya. Kebetulan saya sudah mencoba beberapa aplikasi streaming, dan kelebihan daripada perangkat Geotek adalah adanya sertifikasi KD Player. Jika dilihat pada remote, terdapat tombol KD Player. Jika ditekan, akan otomatis membuka aplikasi KD Player. Terus terang saya tidak pernah menggunakan aplikasi KD Player, jadi saya tidak begitu paham fungsinya. Jadi akan saya coba tutup dulu aplikasi ini sebentar. Akan saya coba quit dari aplikasi. Bagi Anda yang tahu fungsi aplikasi KD Player dan memiliki pengalaman menarik menggunakan aplikasi ini, silakan komentar di bawah. Saat menggunakan perangkat ini pertama kalinya, jangan lupa untuk men-setting WiFi dengan memasukkan password WiFi yang terdapat di sekitar rumah Anda. Perlu dicatat, untuk bermain game-game yang terdapat dalam perangkat ini tidak membutuhkan WiFi. Selain itu, saat pertama kali perangkat ini digunakan, jangan lupa untuk memasukkan username dan password akun Google Anda agar aplikasi Play Store bisa digunakan. Sekarang akan saya coba aplikasi YouTube yang sering digunakan pada STB Android. Seperti ini tampilan dari YouTube, yang sama dengan tampilan YouTube pada perangkat STB Android. Seperti yang saya katakan sebelumnya, perangkat ini tidak mendukung aplikasi Google TV. Fungsi aplikasi Google TV memungkinkan Anda untuk memutar film-film komersial menggunakan YouTube. Ini ada film-film komersial yang sudah saya beli menggunakan YouTube dan Google TV, yang memungkinkan saya untuk memutar film-film tersebut menggunakan YouTube pada televisi-televisi Android yang terdapat di rumah saya. Yang sayangnya film-film ini tidak bisa diputar pada Geotek X8. Sekarang akan saya coba memutar salah satu video YouTube. Lanjut, akan saya coba untuk membuka aplikasi video yang biasa saya gunakan untuk menonton televisi digital memakai STB Android. Channel-channel televisi yang terdapat dalam aplikasi video sangat lengkap, kecuali channel-channel milik MNC TV. Tidak ada dalam aplikasi video. Untuk menonton televisi RCTI, MNC TV, Global TV, maka harus digunakan aplikasi RCTI Plus atau Vision Plus. Sayangnya salah satu kelemahan dari perangkat ini adalah aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus tidak terdapat shortcut di menu utama, walaupun kedua aplikasi tersebut bisa dijalankan. Saya tidak tahu kenapa shortcut kedua aplikasi lokal tersebut tidak terdapat dalam main menu di perangkat Geotek X8. Padahal jelas-jelas terlihat aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus sudah terinstall dalam perangkat ini. Untuk menjalankan aplikasi Vision Plus dan RCTI Plus, maka Anda harus menggunakan menu All Application atau semua aplikasi yang terdapat dalam menu setting. Saya berharap semoga terdapat update aplikasi Vision Plus dan RCTI Plus yang memungkinkan memunculkan shortcut aplikasi di menu utama perangkat Geotek X8. Selain bisa menggunakan aplikasi streaming Disney Plus, perangkat Geotek X8 juga bisa memutar film-film yang terdapat dalam aplikasi streaming Netflix. Sayangnya aplikasi Netflix yang terdapat dalam perangkat ini bukanlah aplikasi resmi yang terdapat di Play Store. Jadi sudah jelas perangkat ini tidak terdapat sertifikasi Netflix. Bagi Anda yang ingin mengetahui apa perbedaan perangkat Android yang terdapat sertifikasi Netflix dan perangkat Android yang tidak ada sertifikasi Netflix, silakan tonton videonya yang membahas tentang hal tersebut. Link terdapat di deskripsi. Setelah membahas fungsi perangkat ini sebagai STB Android, sekarang lanjut membahas perangkat ini sebagai perangkat game retro. Untuk memainkan game, tekan shortcut game yang terdapat dalam menu utama. Ini adalah tampilan menu yang terdapat dalam perangkat Geotek X8. Untuk memilih game, Anda tidak bisa menggunakan remote.
Jadi, Anda harus menggunakan gamepad wireless yang disediakan dalam perangkat ini. Fungsi untuk menjalankan game sama seperti yang terdapat dalam game stick generasi 2. Jumlah game-game yang terdapat dalam perangkat ini tidaklah sebanyak, bahkan tidak selengkap jumlah game yang terdapat dalam game stick generasi 2 dengan microSD 128 GB. Jika dibandingkan isi game-gamenya antara Geotek E8 dengan game stick generasi 2, maka akan mudah diketahui bahwa Geotek E8 tidak terdapat game-game Dreamcast. Sekarang akan saya coba untuk membuka game-game PlayStation 1. Berbeda dengan game stick generasi 2, game-game PlayStation 1 yang terdapat dalam perangkat Geotek E8 adalah versi full, yang terdapat movie dan musik. Untuk keluar dari game, tekan tombol Start dan Select untuk memunculkan main menu, kemudian pilih Quit. Untuk kembali ke menu sebelumnya, tekan tombol B. Akan saya coba untuk membuka game PSP. Perlu dicatat, kartu micro SD ukuran 64 GB yang terdapat dalam perangkat ini kebanyakan berisi game-game PlayStation 1 dan game PSP. Saya tidak tahu kenapa game ini tidak tersedia dalam kartu microSD. Menurut saya itu tidak masalah, karena saya menemukan cara untuk menambah game-game dalam perangkat ini, membuat kartu duplikat, serta membuat kartu-kartu baru yang berisi game-game untuk perangkat Geotek E8. Sekarang akan saya coba untuk membuka game Tekken 6 versi PSP. Untuk keluar dari game, tekan tombol Start dan Select untuk memunculkan main menu, kemudian pilih Quit. Itulah review perangkat Geotek E8. Walaupun memiliki beberapa kekurangan-kekurangan, namun perangkat Geotek E8 layak untuk dibeli karena kekurangan-kekurangan tersebut masih bisa ditoleransi. Apalagi perangkat ini ada versi Android dari game stick generasi 2. Walaupun game-gamenya tidak sebanyak perangkat game stick generasi 2, perangkat Geotek E8 memiliki kelebihan, yaitu sangat mudah untuk membuat duplikasi dari kartu microSD bawaan atau membuat sistem yang berisi game-game menggunakan kartu-kartu microSD lainnya untuk perangkat Geotek E8. Yang sayang tidak dibahas di video ini, tapi akan dibahas di video berikutnya. Saya akhiri dulu pembahasan kali ini.
Saya Raden Andrianto. Sampai jumpa.